Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci. Dengan saya, Penia Lisa Ogemi dari TK Negeri Pembina Keliling Danau. Di sebelah kanan saya Raska Agus Pratama dari SMK Negeri 6 Kerinci. Di sebelah kiri saya, Sylvia Oktari dari SMK Negeri SPP 3 Kerinci. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan baik. Oke Bu, nanti Ibu akan coaching ya Bu. Nah sebelum kita mulai, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan nanti melihat proses coaching dengan coachingnya nanti. Nah sebelum mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait grafik penilaiannya Bu. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan tentunya sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya berharap nanti dalam percakapan kita melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan itu menjadi acuan dalam grafik penilaian saya nanti Bu. Nah selanjutnya sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan bermakna, kemudian mendengarkan aktif selama proses coaching. Jadi untuk dapat menggali solusi-solusi dari coaching nantinya Pak. Oke Bu, tadi yang dapat saya tangkapkan dua kompetensi coaching yang ingin Ibu lihat nantinya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang Ibu akan kembangkan? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif Pak, karena agar bisa untuk dapat menggali dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee, maka saya harus dapat mendengarkan apa saja permasalahan yang sedang dihadapi untuk nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu, kalau itu saya setuju Bu. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal yang dari coaching nantinya. Nah untuk pertanyaan terakhir, dari hal indikator ketercapaian Bu, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses nantinya? Ya, indikator ketercapaian sendiri nantinya yang saya tuju adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan, nampak pada proses coaching itu telah diterapkannya alur Tirta, dan saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar dapat menentukan solusi atas permasalahan yang ditemui sedang. Baik, terima kasih.
Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta, kemudian ide solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal dan bisa tercapai dalam proses persiapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini bisa mulai percakapannya. Baik Pak, terima kasih Pak Subur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tenia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana Bu keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, jadi beberapa saat ke depan kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apakah ada hal yang ingin Ibu diskusikan atau yang ingin Ibu bahas tentang apa yang ingin kita bahas untuk hari ini? Iya Bu, ini ada permasalahan tentang keraguan saya gitu ya Bu ya, memberikan pembelajaran calistung kepada anak usia dini, di mana yang seharusnya kan belum boleh diberikan, tetapi karena tuntutan orang tua itu terpaksa diajarkan kepada anak, seperti itu Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi orang tua untuk bertindak demikian? Ya, itu yang mempengaruhi orang tua selama yang saya lihat ya Bu, itu karena tuntutan dari lingkungan sekitar, masyarakat yang kalau beranggapan kayak untuk apa sekolah TK kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis kayak gitu. Nah, sampai nanti di SD juga anak akan sedikit dikucilkan dari anak-anak yang lain, seperti itu Bu. Oh, jadi ada stereotip atau ada paradigma pandangan tersendiri ya Bu ya dari kalangan orang tua bahwa anak ketika masuk TK itu harus bisa calistung sehingga nantinya pas di jenjang berikutnya ia siap untuk ke tahap itu ya. Dan jika tidak bisa nanti akan dikucilkan. Nah, situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Yang idealnya seperti apa? Situasi yang saya harapkan itu seperti orang tua itu memahami proses perkembangan anaknya masing-masing seperti itu, karena laju perkembangan setiap anak itu berbeda seperti itu ya Bu ya. Ada memang anak yang paham cepat tangkap dan ada anak yang belum mengerti, memang harus butuh step by step seperti itu Bu. Dan juga saya menginginkan orang tua itu memahami bahwa proses calistung itu tidak diajarkan di TK, tetapi di TK itu hanya mengenalkan kepada anak tentang calistung, bagaimana bentuk angka, bagaimana bentuk huruf, seperti itu Bu. Oh, jadi idealnya memang itu anak belum sampai kepada tahap usianya untuk belajar materi tersebut karena terlalu berat menurut Ibu ya Bu. Sementara orang tua menginginkan hal yang lain. Nah, lalu Bu, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Apakah Ibu akan mengikuti keinginan orang tua atau tetap pada alur materi yang sudah Ibu rencanakan? Ya, sebenarnya ingin tetap ada alur materi sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan proses tahap perkembangan anak. Tapi yang kedepannya akan saya lakukan itu adalah yang pertama, memberi parenting sekitar 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kepada orang tua, memberitahu setiap proses perkembangan anak, apa yang harus dilalui anak, seperti itu. Yang utamanya sih memberikan parenting kepada orang tua seperti itu Bu, agar mereka memahami apa yang seharusnya didapatkan oleh anak di usia TK. Oh, jadi memberi parenting. Selama ini Bu, kira-kira kalau boleh saya tahu, apakah sudah pernah dilakukan parenting ini sendiri? Sudah pernah dilakukan Bu, namun tidak begitu efektif diberikan. Kadang dalam 2 semester itu hanya 1 kali, seperti itu Bu. Tetapi ada. Ya, ada. Nah, selama dilakukan proses dilakukan parenting ini, skala perubahan paradigma berpikir orang tua itu jika kita buat skala 1 sampai 10, orang tua sudah mulai bergeser pemikirannya itu kira-kira kalau dari rentang 1 sampai 10 pada skala berapa? Orang tua berada pada skala 7 Bu, karena yang saya lihat orang tua lebih banyak untuk tetap stay di skala itu, seperti itu Bu, karena ya tetap beranggapan dengan bahwa anak harus wajib untuk belajar calistung, seperti itu Bu. Jadi orang tua
tetap, jadi yang 7 itu orang tua tetap 7 yang tetap berpikiran bahwa calistung tetap akan diterapkan dalam sekolah, dalam materi anak TK atau Iya, TK Bu, tapi tidak semua orang tua juga, tapi lebih banyak yang berada di skala 7. Baik. Kemudian untuk berikutnya Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu akan melakukan proses parenting. Nah, kemudian dalam melakukan proses parenting ini sendiri Bu, kekuatan apa yang akan Ibu gunakan agar dapat mencapai tujuannya Bu? Ya, yang akan saya gunakan agar tujuan ini tercapai ya Bu ya, itu karena mungkin tidak semua orang tua paham jika saya hanya menjelaskan dengan materi-materi tanpa adanya bukti kayak gitu ya. Mungkin saya bisa menunjukkan video-video anak yang dipaksa melakukan sesuatu perkembangan yang bukan pada tahapnya, apa akan dampak ke depannya, karena mungkin orang tua akan terbuka matanya dengan melihat sesuatu yang memang nyatanya seperti itu. Jadi Ibu lebih mengajak orang tua untuk berpikir lebih open mind gitu ya Bu ya. Nah, dalam pelaksanaannya Bu, apakah kira-kira ada atau tidak hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk melaksanakan hal ini? Mungkin ada ya Bu ya, yang menjadi hambatan dan gangguan tuh karena tidak semua orang tua yang setuju seperti itu Bu. Tidak juga semua orang tua yang setuju, yang merasa kayak tidak usahlah dilaksanakan kegiatan ini kayak gitu, sehingga orang tua yang lain ikut mendengarkan pula ya yang dilakukan oleh yang dibicarakan oleh orang tua yang lain itu seperti itu. Berarti di antara orang tua ini hambatan yang menjadi hambatan bagi Ibu itu karena orang tua saling mempengaruhi orang tua yang lain. Nah, atas hambatan atau permasalahan yang sedang Ibu hadapi, kira-kira apa solusi yang akan Ibu pikirkan untuk menghadapi hal ini? Mungkin salah satunya saya sebagai guru harus bisa melakukan pendekatan yang memang dekat gitu dengan orang tua yang saya mungkin bisa masuk kalau di TK itu kan orang tua itu kan sering menunggu anaknya sambil ngobrol-ngobrol, mungkin saya ikutan ngobrol juga sama mereka seperti itu Bu, ikut bisa jadi bestinya pula seperti itu, sama-sama mengobrol. Mungkin dengan kedekatan itu akan terjalin sesuatu yang membuka mata mereka seperti itu. Jadi Ibu lebih ke cara mendekati gitu ya, lebih pendekatan secara tidak langsung gitu ya Bu ya. Ya bagus. Kemudian untuk strategi yang lain yang akan Ibu gunakan agar hal ini dapat tercapai tujuannya? Strategi yang lain mungkin bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dasar ya Bu ya, sekolah dasar SD sampai 4, karena memang kurikulum ini di tahap kelas 1 pun anak itu masih masa transisi kayak gitu ya, belum untuk dikenalkan itu. Jadi bekerja sama dengan guru SD bahwa di SD nanti mereka sebagai guru tidak mengharuskan yang masuk SD sudah bisa pandai membaca, juga tidak mengharuskan untuk membedakan mereka yang pandai membaca dengan tidak, sehingga stigma ini tidak terus berkembang sampai ke depan-depannya seperti itu. Berarti Ibu akan berstrategi bahwa mengajak dengan guru SD atau pihak SD sekitar agar tidak membedakan anak-anak yang belum bisa calistung gitu ya Bu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya Bu, kira-kira jangka waktunya itu berapa lama Bu prosesnya? Jangka waktunya karena mungkin parenting ini tidak bisa pula saya lakukan tiap hari atau tiap minggu, mungkin 2 sebulan atau 2 bulan seperti itu Bu. Yang butuh waktu juga gitu Bu. Berarti dalam rentan sebulan 2 bulan itu ada 1 kali parenting bagi orang tua ya Bu ya. Nah, bagaimana untuk prioritasnya tersendiri Bu? Ya, prioritasnya tersendiri saya berharap ya orang tua bisa memprioritaskan juga perkembangan anaknya sebagai prioritas utama seperti itu Bu. Tidak memaksa anak-anak untuk belajar yang bukan tahap perkembangannya. Oh baik, berarti Ibu juga memprioritaskan anak ya Bu, mengajak orang tua untuk memprioritaskan anak agar tidak memaksakan materi yang belum pada tahap usianya begitu ya Bu ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya tersendiri bagaimana Bu?
Ya, ukuran keberhasilannya mungkin saya akan merasa berhasil seperti karena tidak ada lagi protes-protes dari orang tua, tidak ada lagi orang tua yang kenapa hari ini tidak belajar membaca Bu, kenapa hari ini tidak belajar menulis, tidak belajar berhitung. Orang tua yang open terhadap orang tua yang menyerahkan semua proses pembelajaran kepada guru. Baik, berarti ada gangguan dari orang tua. Berarti ketercapaiannya itu ketika anak tidak dituntut untuk hal itu dan orang tuanya juga tidak protes kenapa anaknya tidak belajar ini. Nah, cara mengatasi gangguan itu bagaimana? Ya, cara mengatasi gangguan itulah Bu, dengan cara memberikan pemahaman kepada orang tua. Ketika mereka paham, ketika mereka mengerti, otomatis tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti itu yang datang. Baik, ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Kemudian saya masih ingin bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu akan lakukan setelah sesi coaching ini? Ya, setelah sesi coaching ini, saya yang paling utama akan dilakukan yaitu ya Bu ya, akan selalu melakukan pendekatan ke orang tua, akan selalu memberikan sedikit-sedikit ya pemahaman, karena kan ketika pulang sekolah orang tua akan berbicara kepada kita selaku guru untuk menanyakan bagaimana proses perkembangan anak pada hari ini ya. Dengan itu maka saya akan memasukkan sedikit pemahaman kepada orang tua menuju proses parenting itu bisa terlaksanakan. Nah, kira-kira ya Bu ya, dalam proses parenting yang akan Ibu rencanakan ini, siapa saja yang akan terlibat atau dukungan apa saja yang Ibu harapkan agar proses atau program ini dapat tercapai? Ya, banyak sebenarnya yang ingin saya libatkan dan yang ingin saya libatkan ya Bu ya dalam proses ini. Pertama kepala sekolah dan kami rekan-rekan guru yang paling utama yaitu orang tua anak yang selaku yang menjadi poin penting utama. Yang kedua itu lembaga pemerintah desa ya Bu ya, lembaga pemerintah desa sama guru-guru di SD itu sangat ingin dilibatkan karena bukan hanya pemahaman dari kami sebagai guru tetapi juga pemahaman dari rekan-rekan guru di SD dan juga pemangku desa yang bisa lebih memperkuatkan lagi. Berarti program ini tidak bisa hanya satu saja yang bergerak gitu ya Bu ya. Seperti Ibu harus mengharapkan juga adanya dukungan dari baik itu pihak sekolah, pemangku desa dan pihak-pihak lain yang dapat mensukseskan program ini. Nah, terakhir nih Bu, bagaimana untuk memastikan agar bahwa program ini bisa berjalan dengan baik? Ya, untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik yaitu orang-orang yang terlibat itu bisa saling mensupport kami yang ingin melakukan program ini, sehingga nantinya program ini kalau kami sendiri yang menjalankan tanpa ada libatan yang tadi saya sebutkan mungkin tidak bisa berhasil atau mungkin bisa dijalankan, tapi pemahaman orang tua tidak jalan, hanya stuck sampai di tahap yang seperti sebelumnya. Baik, itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Dan saya juga sangat mengapresiasi atas keresahan yang Ibu rasakan, mulai dari solusi yang mulai Ibu pikirkan, kemudian bagaimana strateginya, itu sangat menarik dan saya berharap Ibu dapat melalui ini dapat mencapai tujuan yang telah Ibu rencanakan atau Ibu programkan nantinya setelah sesi ini ya Bu ya. Nah, yang terakhir Bu, saya ingin bertanya, kira-kira dari sesi coaching dari awal sampai saat ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya, banyak sekali ya Bu. Yang terutama yang bisa saya simpulkan adalah tentang bagaimana saya nanti bisa menjalankan program ini dengan baik, siapa saja orang-orang yang akan ikut terlibat andil dalam kegiatan ini, dan jangka waktu berapa lama yang saya butuhkan untuk bisa mensukseskan program ini, seperti itu Bu. Baik, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Femia karena sudah menggali solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, sekali lagi selamat ya Bu ya. Jika nantinya Ibu butuh dukungan atau support dari saya, Ibu bisa hubungi saya. Insya Allah nanti saya akan membantu Ibu memberikan support. Terima kasih ya Bu. Ya, baik Ibu Femia, kita akhiri sesi coaching kali ini. Ya, baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati dari proses coaching Ibu. Ini ada beberapa catatan dari saya.
sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat proses coaching tadi? Ya, baik Pak, selama proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, kompetensi inti yang sudah diterapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi coaching. Ya, Bu, ada berapa yang disampaikan tadi terhadap coaching. Nah, yang pertanyaan kedua, yang Ibu sampaikan sesuai dengan yang ada di catatan saya seperti kemitraan terbukti ketika mengobrol berasa setara dengan coach tadi dan mengeluarkan solusi-solusi untuk coach. Dan yang paling penting, Ibu sudah menggunakan alur tirta ya Bu dalam percakapan. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan hasil coaching kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, baik Pak. Setelah proses coaching tadi, saya merasa ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach merasa sedikit unek-uneknya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan tersebut. Jadi kompetensi yang ingin lebih ditingkatkan itu mendengarkan aktif. Iya, memang teknik itu mungkin perlu kita pelajari tersebut. Nah, semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi itu, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam dalam melakukan coaching. Semoga bisa menjadi bekal untuk melakukan coaching ke depannya. Ya. Terima kasih. Ya, baik, saya terima kasih juga Pak. Kita akhiri ya Pak ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam.